Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, di dalam kitab Majmu'atur Rasail, Imam Al-Ghazali menyebutkan bahwa ada 4 adab yang perlu kita lakukan sebelum kita tidur. Beliau menjelaskan adabun naumi, yatatahharu qablan naumi wa yanamu ala yamini. Adab atau tata krama ketika tidur adalah bersuci sebelum tidur. Tidur pada posisi miring ke kanan. Wa yadhkurullaha azza wa jalla hatta ya'khudhahun naumi. Kemudian berzikir kepada Allah hingga tertidur. Wa yad'u idza staiqadha wa yahmadullaha ta'ala, dan kemudian berdoa kepada Allah dan memujinya ketika bangun tidur. Imam Al-Ghazali di dalam kitab Bidayatul Hidayah juga menganjurkan agar kita bertaubat sebelum tidur. Beliau berkata, di antaranya, biasakanlah pula tidur dalam keadaan bertaubat dan meminta ampunan dari semua dosa dengan tekad tidak akan berbuat maksiat lagi. Bertekadlah untuk berbuat baik kepada semua muslim jika Allah membangunkanmu. Ingatlah bahwa engkau akan berbaring di liang kubur seorang diri, hanya ditemani oleh amalmu. Maka di kesempatan video kali ini kembali kita akan mempelajari beberapa amalan sebelum tidur, di antaranya 2 amalan taubat yang sangat baik diamalkan sebab balasannya sangat hebat sekali. Barang siapa mengamalkan minimal 2 amalan taubat ini sebelum tidur, maka dia akan mendapatkan keajaiban-keajaiban saat telah tertidur, yakni diampunkan dosa-dosanya meski ada sebanyak butiran pasir, dan seandainya dia kemudian meninggal dunia saat sedang tidur, maka dia mendapatkan husnul khotimah dan kelak termasuk ahli surga. Maka kita yang hari ini sudah memasuki usia tua, mulai usia 45 tahun hingga 60 tahun ke atas, jangan sampai melalaikan amalan-amalan taubat sebelum tidur ini. Maka mari ikuti video ini hingga selesai, dan sebelum lanjut jangan lupa para sahabat menuliskan hajat dan doa di kolom komentar. Mari aminkan bersama-sama, semoga Allah mengabulkan semua hajat dan doa-doa kita. Amin, Allahumma amin. Para sahabat channel YouTube Doa 2 Menit, termasuk adab yang dilakukan sebelum tidur adalah bersuci terlebih dahulu. Orang yang tidur dalam keadaan telah bersuci akan dibersamai malaikat dan akan mendoakannya. Diriwayatkan Imam Ibnu Hibban bersumber dari Sayyidina Abu Hurairah bahwa Rasulullah pernah bersabda, "Man bata tahiran bata fi syi'arihi malakun." Siapa saja yang tidur dalam keadaan suci, yakni berwuduk terlebih dahulu sebelum tidur, maka malaikat akan tidur bersamanya di dalam pakaiannya. La yastayqidu sa'atan minal laili illa qalal malak Allahumma ighfir li 'abdika fulan fa innahu bata tahira. Dan tidaklah ia bangun dari tidurnya pada suatu malam kecuali malaikat tersebut akan berdoa untuknya, "Ya Allah, ampunilah hambamu ini karena dia tidur dalam keadaan suci." Kemudian dianjurkan pula membaca doa sebelum tidur.
yakni dengan membaca doa sebelum tidur yang telah diteladankan Rasulullah. Di antara relasinya adalah Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Dalam hadis riwayat Imam Bukhari bersumber dari Sayyidina Huzaifah bin Al-Yamani dan Sayyidina Abu Dzar, disebutkan bahwa Rasulullah ketika tidur beliau membaca doa Bismikallahumma ahya wa amut, dan ketika bangun tidur beliau membaca doa Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Setelah membaca doa sebelum tidur, bacalah amalan taubat berupa bacaan istighfar dan sayyidul istighfar. Yang pertama, membaca amalan taubat, yakni membaca istighfar sebanyak 3 kali. Rasulullah berpesan agar sebelum tidur membaca istighfar sebanyak 3 kali, sebagaimana disebutkan dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi yang bersumber dari Sayyidina Abu Sa'id Al-Khudri. Rasulullah pernah bersabda, "Mangqala hina ya'wi ila firashihi astaghfirullahal azim ila akhirih 3 marratin." Siapa saja yang membaca istighfar berikut ini sebanyak 3 kali saat akan membaringkan badannya ke tempat tidur, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyal qayyum wa atubu ilaih, ghafarallahu dzunubahu wa in kanat mithla zabatil bahri wa in kanat adada waraqis syajari. Maka Allah akan mengampuni dosa-dosanya meskipun dosanya ada sebanyak buih di lautan, meskipun dosa-dosanya ada sebanyak jumlah daun-daun pepohonan. Wa in kanat adada ramli alijin wa in kanat adada ayyamid dunya. Meskipun dosanya ada sebanyak jumlah butiran pasir, meskipun dosanya ada sebanyak jumlahnya hari-hari dunia. Yang kedua, amalan taubat dengan membaca sayyidul istighfar walaupun hanya 1 kali. Sayyidul istighfar sangat penting kita amalkan sebelum tidur, sebab ini adalah amalan husnul khotimah. Siapa yang membacanya lalu meninggal dunia, maka dia termasuk ahli surga. Rasulullah pernah bersabda, "Wa man qalaha minan nahari muqinan biha famata min yaumihi qabla an yumsiya fahuwa min ahlil jannah." Siapa saja yang membaca sayyidul istighfar dengan yakin pada siang hari, kemudian meninggal dunia pada hari itu sebelum memasuki waktu sore, maka kelak tercatat sebagai ahli surga. Wa man qalaha minal laili wa huwa muqinun biha famata qabla an yusbiha fahuwa min ahlil jannah. Demikian pula siapa saja yang membacanya dengan yakin pada suatu malam, lalu dia meninggal dunia sebelum subuh, maka dia tercatat sebagai ahli surga. Dengan demikian, paling minimal sebelum tidur, mari kita usahakan bersuci terlebih dahulu, kemudian bersiap untuk tidur dengan mengamalkan 1 doa dan 2 amalan taubat ini, agar saat kita telah tertidur kita mendapatkan keajaiban, dosa-dosa kita telah bersih diampuni Allah dan mendapatkan jaminan husnul khotimah dan masuk surga seandainya kita meninggal dunia saat sedang tertidur. Pertama, membaca doa sebelum tidur, Bismikallahumma ahya wa amut. Dengan menyebut namamu ya Allah, aku hidup dan aku mati. Yang kedua, membaca istighfar sebanyak 3 kali dengan redaksi sebagai berikut, Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Astaghfirullahal azim
alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Aku mohon ampun kepada Allah yang tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Dia, yang maha hidup lagi maha berdiri sendiri, dan aku bertaubat kepadanya. Yang ketiga, membaca sayyidul istighfar walaupun hanya 1 kali. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduk wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Setelah membaca 3 amalan ini, kita berbaring dengan posisi miring sebelah kanan. Rasulullah pernah bersabda, "Idza ataita mawja'aka fatawadda wudu'aka lis-shalah, tsumma istaji 'ala shiqqikal aiman." Jika engkau akan mendatangi tempat tidurmu, maka berwudulah seperti wudhu untuk sholat, lalu berbaringlah pada sisi kanan badanmu. Kemudian tambahkan dengan amalan lainnya, yakni berzikir kepada Allah hingga kita tertidur. Di antara bentuk zikirnya, kita bisa membaca bismillah sebanyak 21 kali. Di dalam kitab Kasyifatus Syajah, Syekh Muhammad Nawawi Al-Badni Al-Jawi menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad Asy-Syawi sebagai berikut: wa min khawasyiha idza talaha syakhsun indan naumi ihda wa isrina marrah. Di antara keistimewaan kalimat bismillahirrahmanirrahim adalah jika seseorang akan tidur, lalu dia membaca sebanyak 21 kali bismillahirrahmanirrahim, aminatil kalailati minasyaitani wa amina baituhu minasyarakati wa amina min mautil fujaati wa ghairi dzalika minal balaya. Maka pada malam itu dia akan selamat dari setan, rumahnya akan selamat dari pencurian, dia akan selamat dari mati mendadak, dan dia akan selamat dari bala bencana lainnya. Jika demikian, bacaan bismillahirrahmanirrahim jika dibaca 21 kali sebelum tidur akan menjadi amalan penolak bala, yaitu selamat dari gangguan setan, selamat dari pencurian, selamat dari mati mendadak, dan bala bencana lainnya. Demikianlah beberapa amalan sebelum tidur yang sangat penting kita amalkan. Semoga kita sanggup mengamalkannya. Amin. Allahumma amin. Demikian para sahabat, semoga dapat difaham dan dapat diamalkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.